بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini di Indonesia dan mungkin pagi menuju siang di Oman ya, teman-teman di Prabu Mulih juga, Allah mengumpulkan kita dalam satu majelis untuk mengkaji kembali tentang tamannya orang-orang yang soleh, di mana semua orang ingin berlibur, orang ingin rekreasi, orang ingin jalan-jalan bersama keluarga, dan ternyata orang-orang soleh pun memiliki taman di tempat itu. Mereka seharusnya juga berkumpul. Dan kita telah sampai kepada hadis nomor 26 di bab sabar. Kita berbincang bahwasanya di antara ibadah hamba yang akan diuji oleh Allah Jalla Jalaluh kebenaran keimanannya adalah sabar. Tapi kita akan membaca hadis nomor 26. Silakan dibaca. Sebentar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 26. Wa an Abi Sa'id Sa'di ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina anfaqu kulla shay'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yastaghfif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Muttafaq alaih. Artinya, dari Abu Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwa suatu ketika beberapa orang dari kaum Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam pun memberikannya kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi sesuatu yang lain. Lantas beliau kembali memberikannya kepada mereka. Hal itu terus berlangsung hingga habislah apa yang ada pada diri beliau. Beliau berkata kepada mereka, yakni ketika beliau telah memberikan semua yang ada di tangannya, apapun kebaikan yang ada padaku, ia tidak akan pernah aku sembunyikan dari kalian. Barang siapa yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan menganugerahi kehormatan kepadanya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa berusaha menyabarkan dirinya, maka Allah akan menjadikan dirinya sabar.
Sungguh tidaklah seorang dianugerahi oleh Allah suatu anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Subhanallah. Dalam hadis yang mulia ini, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini untuk memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana seharusnya seorang muslim bertindak, menyikapi kehidupan ini. Dunia berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Terkadang kita berada dalam kondisi yang sangat nyaman. Kita berada dalam kondisi yang begitu enaknya, tapi di saat lain mungkin kita berada di bawah. Kondisi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kedatangan orang-orang Ansor untuk meminta kepada Nabi SAW. Lalu Nabi memberi kepada mereka. Kemudian mereka datang lagi meminta. Namun beri sampai habis yang Nabi miliki SAW. Ketika habis, Nabi mengatakan kepada mereka bahwasanya apa saja kebaikan yang aku miliki, harta yang aku miliki. Beliau mengatakan ma yakun indi min khair. Khair itu kebaikan, harta pun disebut kebaikan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada al-khair, yaitu kepada al-mal, kepada harta, benar-benar kecintaan yang berat sekali. Beliau mengatakan, aku tidak akan menyimpannya, aku tidak akan menyembunyikannya, tidak memberikannya kepada kalian. Setelah beliau memberikan arahan ini, baru beliau memberikan arahan yang lainnya. Ini suatu metode dalam memberikan wasiat, memberikan nasihat yang seharusnya seorang muslim lakukannya. Tunjukkan kepada orang yang sedang hendak kita kasih nasihat. Kalau kita sayang sama mereka, kalau kita cinta sama mereka, kalau kita menginginkan kebaikan buat mereka, setelah dia memahami apa yang ada pada diri kita, baru setelah itu kita mengarahkan. Nabi memberikan kepada para sahabat 3 arahan. Yang pertama masalah iffah. Yang kedua masalah ghina, masalah kecukupan. Yang ketiga masalah sabar. Beliau memulai dengan yang pertama, waman yasta'fif yu'iffahullah. Di terjemahannya disebutkan bahwasanya barang siapa yang menahan diri dari meminta-minta. Nah, al-afaf itu sebenarnya memiliki makna yang lebih luas, yaitu menjaga kehormatan dirinya. Seorang dengan tidak minta-minta itu menjaga kehormatan dirinya. Barang siapa yang menjaga kehormatan diri ini, Allah akan menjaga dia. Ada seorang laki yang namanya Afif. Wanita disebut Afifah. Itu seorang yang menjaga kehormatan dirinya dalam berbagai perkara. Khususnya dalam perkara zina. Jadi seorang yang menahan diri, menundukkan pandangannya, menjaga tangannya, menghindari tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat perzinaan, maka niscaya Allah akan menjaga diri dia. Sehingga dia jadi tidak suka dengan kemaksiatan tersebut. Namun ada orang-orang yang membiarkan pandangan matanya tidak terjaga. Dia lepas pandangan matanya. Setiap ada pemandangan yang menggairahkan syahwatnya dia tonton. Setiap kali ada perempuan yang lewat,
tidak berhenti dia membolak-balikkan matanya, mengagumi keindahan perempuan tersebut. Maka yang seperti ini Allah nggak akan jaga. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, fitnah perempuan besar banget. Iya, betul. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan, sebuah tantangan buat seorang lelaki yang lebih berat daripada seorang wanita. Bagaimana menjaga kehormatan diri? Tentunya dengan menghindari tempat-tempat yang bisa membuat kita terjerumus dalam perzinaan tersebut. Faktor yang utama adalah mata. Seorang suami yang memiliki istri 1, 2, 3 atau 4. Apabila dia tidak menjaga matanya di luar rumah, dia tidak menjaga tangannya, dia tidak menjaga lisannya, maka nggak akan cukup 4 wanita. Sebagaimana seorang lelaki yang memiliki 1 istri, tapi dia menjaga pandangan matanya, menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan jaga kehormatan dia. Begitu pula dalam masalah meminta-minta. Ketika seorang tidak membiasakan diri untuk meminta, Allah menyebut di surah Al-Baqarah, mungkin bisa dibaca di surah Al-Baqarah, tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi menjaga diri mereka dari meminta-minta, iffah mereka dari meminta-minta, sehingga orang-orang mengira mereka adalah orang kaya. Surat Al-Baqarah ayat 273. Al-Baqarah ayat 273. Udah dapat? Sebentar, Ustaz. Iya, sudah dapat. Nah. Surah Al-Baqarah ayat 273. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Artinya, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Masya Allah, kita lihat nih. Bagaimana ternyata ada sahabat-sahabat Nabi yang dikira orang kaya karena nggak minta-minta. Tatkala orang berbondong-bondong untuk meminta-minta, dia tidak meminta-minta. Kalaupun harus meminta dalam satu kondisi terpaksa, mereka tidak memaksa memintanya. Maka di sini orang yang menjaga kehormatan dirinya dari perzinaan, menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, Allah akan cukupi dia. Allah akan jadikan dia terjaga kehormatannya. Ini nasihat Nabi yang pertama kepada para sahabat. Yang kedua, Nabi mengatakan, "Waman yastaghni yughnihillah." Barang siapa, di terjemahan bahasa Indonesianya, mencukupkan dirinya. Iya. Dia udahlah yang ada cukuplah.
Dia tidak memandang kepada yang ada di tangan manusia. Dia tidak membiarkan matanya melihat kepada kekayaan manusia. Fulan punya ini, fulan punya ini, rumahnya fulan, perusahaannya fulan. Maka orang yang seperti ini Allah akan jadikan buat dia kekayaan di hatinya. Kita ini kadangkala miskin terus. Miskin terus. Kenapa? Ya karena kita tidak mencukupkan diri. Bahkan seorang syekh cerita, antum kadangkala datang ya, meminta sesuatu kepada orang yang kaya. Umpamanya bantuan lah untuk fakir miskin. Ceritanya segala kesulitan. Anak punya masalah ini, anak punya masalah ini, punya itu. Seakan-akan dia orang miskin. Padahal tidak tampak dia orang miskin. Kalau dari beda dengan yang tadi yang Allah sebutkan yahsabuhumul jahilu aghnia, orang-orang miskin mengira mereka orang kaya karena nggak minta-minta, karena menjaga kehormatan dirinya. Tapi ternyata ada orang-orang yang dikira orang kaya, ternyata dia orang miskin. Karena miskin hatinya. Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya al-ghina ghinal qalb, kekayaan itu kekayaan hati. Maka barang siapa yang mencukupkan dirinya dengan apa yang di sisi Allah, dia tidak melihat kepada apa yang di sisi manusia, maka Allah akan cukupi dia sehingga dia tidak butuh kepada manusia, tidak minta-minta kepada manusia, dan Allah akan jadikan dia orang yang terhormat dirinya, jauh dari meminta-minta. Maka kadang-kala kita melihat orang-orang yang pura-pura minta-minta. Kita pikir mereka orang miskin. Ternyata sebagian di antara mereka orang kaya. Tapi kaya harta miskin hati. Tapi yang ketiga yang berkaitan dengan bab kita adalah tentang sabar. Rasulullah SAW mengatakan, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan bikin dia jadi penyabar. Allah akan karuniai dia sifat sabar. Artinya kesabaran ini bisa diraih dengan usaha. Ada orang yang memang penyabar, jamaah. Lahir penyabar. Allah kasih karunia dia. Tapi ada orang yang Masya Allah. Dia punya jiwa pemberontak. Nggak sabaran. Temperamental. Tapi karena dia berusaha untuk menahan diri. Ya sudahlah. Tidak minta-minta sama orang juga ya. Dia mungkin susah, nggak bisa makan hari ini. Dia tidak cerita sama siapa-siapa. Dia berusaha untuk menahan diri. Sudahlah, yang ada dimakan. Kadang-kala hari itu yang ada cuma nasi sama garam. Itu yang dia makan. Kadang-kala hari itu yang ada cuma air. Dia berpuasa pada hari itu. Bagaimana akhir cerita orang ini? Yusabbirullah. Dia jadi orang penyabar. Ada makan, nggak ada makan, dia sabar. Kemudian setelah itu, Nabi SAW menceritakan keutamaan sabar. Beliau berbicara tentang iffah, kehormatan diri, tentang ghina, kekayaan jiwa. Kemudian beliau berbicara tentang sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa usa' minas sabr. Dan tidaklah seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rizki, sebuah karunia yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Jadi ternyata sabar ini rezeki, jemaah. Jadi kalau bicara rezeki, sabar ini rezeki nomplok. Rezeki yang sangat luas sekali. Kenapa? Ketika seorang bersabar, dia tabah, tahan dengan segala sesuatu. Tatkala dia ditimpa oleh penyakit, dia sabar. Ketika syaitan menggodai dia untuk melakukan yang haram, dia sabar. Dengan godaan syaitan dia menahan dirinya, dia tahan dirinya. Kadang-kala dia tinggalkan tempat kemaksiatan atau tempat yang mengajak dia untuk berbuat maksiat. Ketika syaitan berusaha untuk menggodain dia meninggalkan yang wajib, dia sabar. Maka jamaah manusia yang dikasih karunia sabar hendaklah bersyukur kepada Allah.
Ini orang yang sabar. Digodain sama manusia sabar. Dicaci maki sabar. Disakiti sabar. Orang yang seperti ini tentrem hatinya. Jiwanya damai. Karena kalau kita lihat orang yang marah itu tegang. Merah. Nafasnya ngos-ngosan kata orang. Karena dia gak sabar. Tapi proses untuk menuju sabar itu ya dijalani. Jadi ingat, berarti kita perlu minta sabar. Jangan cuma minta rezeki duit. Orang punya utang. Orang punya beban. Orang di PHK. Ya mungkin dimarahin sama suaminya. Nggak diajak ngobrol sama suaminya, sabar. Tahan diri. Berusaha untuk sabar. Punya suami zalim ya Masya Allah. Nah kalau dengar cerita-cerita ada wanita yang punya suami zalim 17 tahun. Ada yang 20 tahun. Ada yang sampai punya cucu. Dia sabar punya suami yang zalim. Akhirnya dia biasa. Suaminya marah-marah. Orang lain kaget-kaget kalau dengar suaminya marah. Nih orang biasa sudah kayak gitu. Selesai. Baik, minta karunia sabar. Itu hadis yang ke-26. Ya, kita masuk ke hadis 27. Silahkan. Nah. Hadis nomor 27. Wa an Abi Yahya Suhaib ibni Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menakjubkan sekali kondisi seorang mukmin itu. Sesungguhnya semua kondisinya adalah baik, dan ini tidak akan dialami oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sedangkan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah nih. Kita nih kalau sering-sering baca hadis ya, ilmu kita bertambah, hati kita jadi lunak, iman kita ya semakin berkualitas ya. Bukan lagi seperti sabarnya ya. Ana pernah dengar seorang Syekh Abdul Razak kalau nggak salah ketika berbincang tentang sabar. Ada orang yang sabarnya seperti sabarnya binatang. Sabarnya itu nanti. Setelah lama baru dia sabar. Padahal kesabaran yang sebenarnya nanti akan dibahas as-sabru 'inda sadmatil ula. Ketika pukulan pertama itu yang disebut kesabaran, ketika kita tahan tuh. Sahabat Nabi yang bernama Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Dia datang ke kota Mekah miskin. Kemudian dia usaha jadi kaya raya. Ketika dia mau hijrah, dihadang oleh orang-orang musyrikin. Suhaib ini terkenal pemanah jitu, pemanah handal. Ketika orang-orang musyrikin menghadang dia, Suhaib mengatakan, kalian tidak akan bisa mendekatiku sampai tiap anak panah ini aku letakkan di leher kalian. Ketika anak panahku habis, aku akan gunakan pedangku. Sehingga mati yang paling cepat dari kita. Lalu Suhaib menawarkan kepada mereka, aku mau negosiasi sama mereka nih. Suhaib mengatakan gimana? Kalau harta yang aku kumpulkan, itu aku berikan kepada kalian semuanya.
apakah kalian akan membiarkan aku untuk hijrah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Apa kata orang-orang musyrikin? Iya. Lalu Suhaib mengatakan, hartaku aku letakkan di tempat ini dan ini. Kalian gali di sana, ambil di situ, ada hartaku semuanya. Suhaib dibiarkan pulang, berangkat ke Madinah. Sampai Madinah, Rasulullah SAW telah dapat wahyu dari Allah tentang negosiasi atau perdagangan yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi. Kata Nabi SAW, Robiha Suhaib, Robiha Suhaib. Suhaib beruntung. Suhaib beruntung, kata Nabi SAW. Allah mengatakan, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Ada orang-orang yang membeli dirinya. Dia beli, Suhaib beli dirinya dengan harta. Nih hartaku. Yang penting aku bisa beribadah, bisa hijrah, berkumpul dengan Nabi SAW. Suhaib meriwayatkan sebuah hadis. Yang hadis ini akan memotivasi setiap orang yang beriman untuk menambah kesabaran dia. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Yaitu sungguh menakjubkannya urusan orang beriman. Ketika di hati seorang hamba ada iman, akan berubah dia. Dia tidak akan menjadi manusia biasa. Dia akan menjadi manusia super. Dalam semua kondisi. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman ini baik. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur. Dan itu kebaikan buat dia. Syukurnya jadi. Karena berbeda dengan orang-orang kafir, jemaah. Orang-orang kafir itu ketika dapat nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada dia akan jadi azab buat dia. Akan jadi azab. Kenapa? Allah telah memberikan segala nikmat kepada dia. Kemudian dia tidak beribadah. Dia tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kelak mereka akan mempertanggungjawabkan dan akan diazab dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Coba dibaca. Di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 32. Tentang urusan nikmat. Kenapa buat orang beriman sungguh menakjubkan? Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur dan itu baik buat dia. Baik buat dia di dunia dan di akhirat. Ketika dia menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Nah, silahkan dibaca. Al-A'raf ayat 32. Surat Al-A'raf ayat 32. Nah. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Subhanallah, kita lihat nih. Ternyata kenikmatan dunia Allah bikin itu buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Maka mereka dikasih kenikmatan di dunia. Mereka bersyukur kepada Allah. Mereka dimasukkan ke surga oleh Allah. Sehingga doa orang yang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Nanti pada hari kiamat itu lebih khusus lagi buat mereka. Nggak ada orang-orang kafir mendapatkan nikmat sedikit pun. Sedangkan di dunia mereka masih mendapatkan nikmat. Tapi nikmat itu akan jadi azab buat dia. Jadi orang yang beriman kalau dapat nikmat, bersyukur kepada Allah itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra, kalau ternyata dia ditimpa oleh sesuatu yang menyusahkan dia, oleh petaka, oleh bala, maka itu baik pula buat orang yang beriman.
Ketika dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, baiknya kenapa dia bersabar. Sabar ini yang membuat itu jadi baik. Sedangkan orang kafir, apabila dia terkena musibah, bunuh diri, mengeluh, mencaci maki, mencari kambing hitam, nyalahkan sana, nyalahkan sini. Maka tolong nih, apabila kita beriman, tatkala kena musibah, nggak perlu cari kambing hitam. Nggak perlu teriak-teriak. Nggak perlu lempar apa, nyobek apa. Karena ada di antara kita yang merasa beriman, tapi masih melakukan tindakan seperti itu. Orang beriman nggak kayak gitu. Dia sabar, menahan diri dari emosi, menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Allah. Apalagi sampai mengumpat Allah Jalla Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ingat, walaisa dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak lain hanya untuk orang yang beriman. Lainnya nggak dapat. Maka di hadis yang sebelumnya tadi disebutkan bahwasanya orang tidak diberi karunia yang lebih luas, lebih baik daripada kesabaran. Makanya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Mencontohkan kepada kita bagaimana sabar yang seharusnya. Tapi sebelum kita membaca hadis ini, berkaitan dengan syukur jamaah. Syukur itu adalah karunia Allah. Kita bisa bersabar, kita bersyukur sama Allah. Kita bersyukur, kita juga bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena kita bisa bersyukur. Kita bisa sholat, bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang gak bisa sholat. Berapa banyak manusia yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah. Berapa banyak manusia yang tidak bisa berbagi dengan hartanya. Allah kasih karunia kepada kita, kemudian kita bisa berbagi, kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah aku bisa sedekah. Alhamdulillah aku bisa membantu orang lain. Alhamdulillah aku bisa mengatakan alhamdulillah. Dan tidak pernah berhenti. Lingkaran itu terus berputar. Engkau bisa bersyukur, bersyukur. Engkau bisa sholat sebagai bentuk syukur, syukurin sholatmu. Engkau bisa mengatakan alhamdulillah selesai makan, syukuri karena engkau telah bisa melaksanakan, bisa makan dan bisa mengucapkan alhamdulillah. Ya, cuma banyak orang yang lalai. Orang hanya bersyukur kalau dapat nikmat besar. Dapat gaji biasa. Ya udah biasa dapat kayak gitu. Padahal itu nikmat. Ini ada hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur. Khususnya para wanita. Yang kata Nabi SAW, kebanyakan penghuni neraka itu wanita, penyebabnya tidak bersyukur sama Allah. Baik. Kita masuk ke hadis yang nomor 28. Silahkan dibaca. Bismillah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatakhassahu karbu faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa karba abatahu faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaumi falamma mata qalat ya abatahu ajaba rabban da'ahu ya abatahu jannatu firdausi ma'wahu ya abatahu ila jibrila nan'ahu falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum antahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aturoba.
dari Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita ketika sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah berat, semakin parah, beliau terlihat menderita sekali karena sakaratul maut. Melihat kondisi demikian, Fatimah radhiyallahu anha berkata lirih, "Alangkah menderitanya ayahanda." Maka beliau menanggapi, "Tidak ada penderitaan lagi atas ayahmu setelah hari ini." Sesudah beliau wafat, Fatimah berkata, "Wahai ayahanda yang telah menjawab panggilan Robnya, wahai ayahanda yang surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya, wahai ayahanda yang kepada Jibril kami memberitahukan wafatnya." Dan sesudah beliau dikubur, Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Relakah jiwa kalian untuk menaburkan tanah ke atas tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jemaah, kalau bicara musibah, kalau bicara derita yang kita rasakan, masalah, kesulitan yang kita hadapi, tidak ada musibah yang lebih besar buat umat Islam daripada ditinggal mati oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana ketika Nabi SAW semakin parah sakitnya, derita itu meliputi Nabi SAW. Faqalat Fatimah lagi ada di situ, lagi mendampingi ayahandanya. Dia nggak tahan melihat begitu beratnya derita Nabi SAW. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW diuji oleh Allah dengan penyakit untuk diangkat derajatnya. Allah Jalla Jalaluh telah memberikan tempat khusus untuk orang-orang yang sabar. Dan ujian kesabaran ini tidak akan diketahui kecuali dengan musibah yang menimpa seseorang. Allah Jalla Jalaluh berfirman, beliau mengatakan tentang Nabi SAW, ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau bakal mati, Nabi SAW. Dan semua orang bakal mati. Tapi beliau ternyata tidak mati dengan mudah. Terkadang orang berpikir, kalau ada orang yang mati sakit-sakitan, oh dia disiksa. Enggak. Bukan dia disiksa. Bisa jadi itu azab. Tapi bisa jadi itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada dia. Di surat Muhammad ayat 31 Allah mengatakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ini ayat yang sudah pernah kita baca. Allah mengatakan kami benar-benar akan menguji kalian sehingga kami mengetahui siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian was-sabirin, dan siapa yang sabar. Rasulullah SAW sakitnya itu double. Bukan sakit biasa. Kenapa? Karena beliau akan mendapatkan pahala yang berbeda. Fatimah ketika melihat itu, maka dia berkata dengan lirih, mengatakan, dia mengatakan, wa karba abata. Dia mengatakan, ya Allah, betapa beratnya derita ayahanda. Tapi Nabi SAW menghibur Fatimah. Nggak ada lagi, bentar lagi nggak ada lagi nih. Ini ujian yang hampir selesai nih. Ini harus dilewatin memang. Ini harus dilewati. Untuk mendapatkan maqaman mahmudah. Untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Sebentar lagi beliau akan berpindah dari kehidupan yang fana
yang kadangkala setiap hari kita berebut untuk lebih lama hidup di dunia, untuk lebih nyaman hidup di negeri ini. Adapun Nabi SAW, ketika derita itu bertambah berat, sakitnya bertambah berat, beliau mengatakan, Allahumma fir rafiqil a'la. Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, udah waktunya untuk bergabung dengan orang-orang yang ada di atas. Akhirnya Nabi SAW meninggal dunia. Ya Allah ya. Semoga Allah memperkenankan kita untuk berjumpa dengan beliau. Ketika beliau meninggal dunia, Fatimah mengatakan, Ya abata ajaba rabban da'a. Ya abata man jannatul firdausi ma'wa. Ya abata ila Jibril nan'a. Kita tahu tidak boleh seorang ketika tinggal mati, ketika dia bersedih untuk meratapi. Enggak. Fatimah tidak meratap. Dia hanya nggak tahan untuk mengatakan itu. Dia berkata, wahai abata yang telah menjawab panggilan Rabbi. Karena ruh seorang mukmin, apalagi Nabi, itu akan diangkat dengan aroma yang indah, dibungkus dengan kafan-kafan dari surga, naik ke langit, sampai dibangunkan atau diberhentikan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Maka Fatimah mengatakan, ayahanda telah menjawab panggilan Allah. Kita sering mendengar ucapan berpulang ke rahmatullah. Kita nggak tahu apakah orang itu berpulang ke rahmatullah. Yang jelas dia berpulang kepada Allah. Apabila beriman, maka akan mendapatkan rahmat Allah. Apabila kufur, jahat, pelaku kemaksiatan, dan Allah tidak mengampuni kemaksiatan mereka, maka dia akan mendapatkan azab. Adapun orang-orang kafir, bukan ke rahmatullah, dia berpulang ke azab Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Fatimah menghibur dirinya, wahai ayahanda yang surga Firdaus menjadi tempatnya. Udah selesai. Ruh beliau berada di surga Allah Jalla Jalaluhu. Wa ya abata, wahai ayahanda, kita mengabarkan kematian yang kepada Jibril alaihissalam. Jibril biasa datang membawa wahyu, tapi selesai tugas Jibril. Beliau tidak lagi membawa wahyu. Maka mengabarkan kepada Jibril alaihissalam kematian Nabi alaihissalam. Kemudian setelah beberapa hari, karena kita tahu Nabi alaihissalam tidak dimakamkan langsung. Beliau meninggal alaihissalam pada hari Senin. Selasa, Rebu, Kamis. Hari Kamis beliau baru dimakamkan sallallahu alaihi wasallam. Selesai terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Umat Islam memiliki pemimpin. Maka Nabi alaihissalam dimakamkan. Setelah dimakamkan, Anas bin Malik adalah pembantu Nabi alaihissalam. Dia keluar masuk ke rumah Nabi alaihissalam. Maka Fatimah bertanya kepada Anas alaihissalam, Ya Anas, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Wahai Anas, gimana kondisi hati kalian?
relakah kalian ketika kalian menaburkan tanah, ketika diambil itu tanah, kemudian ditutup kuburan Nabi SAW. Hati kalian gimana? Tentu hati mereka berat. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kota Madinah ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah itu jadi terang benderang dengan keberadaan beliau di kota Madinah. Tapi pada hari wafatnya Nabi alaihi wasallam, gelap gulita. Sampai seakan-akan mereka tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Dari sedihnya mereka. Dan para sahabat selesai menguburkan Nabi SAW, mereka hatinya kebingungan, jamaah. Ditinggal mati orang yang mereka cintai. Tapi kewajiban mereka harus dilaksanakan. Rasulullah SAW harus dimakamkan. Harus ditaburi tanah. Harus ditutup. Maka tentunya dengan penuh kesedihan mereka melakukan tersebut. Semua anak-anak Nabi alaihi salatu wassalam itu pahala sabarnya itu diambil Nabi. Karena Nabi yang kena musibah. Nabi yang kena musibah. Maka beliau bersabar. Beliau mendapatkan pahala bersabar tinggal putrinya Ummu Kalthum. Tinggal putrinya Ruqayyah. Kemudian Ummu Kalthum. Kemudian Zainab. Ditinggal cucunya. Ditinggal anaknya Ibrahim. Itu semua pahala kesabaran itu diambil Nabi SAW. Karena beliau yang kena musibah. Kecuali Fatimah. Nabi berada di timbangan pahala Fatimah. Sallallahu ala nabiyina wa alihi wasallam. Kenapa? Karena Fatimah yang kena musibah. Ditinggal mati Nabi SAW. Terus jamaah rahimakallah. Berkaitan dengan ta'ziyah. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ta'ziyah ini sebenarnya adalah untuk orang yang terkena musibah. Ta'ziyah itu untuk orang yang terkena musibah. Bukan untuk kerabat. Kadang-kala kerabat kita ditinggal mati bapaknya bahagia. Apakah kita ta'ziyah menghibur dia? Dia bahagia. Kalau orang berbahagia ucapannya bukan ucapan ta'ziyah, bukan bela sungkawa. Tapi ucapan selamat buat mereka. Kita akan lihat nih. Musibah lain yang menimpa Nabi SAW. Nabi bersabar terkena penyakit yang begitu parahnya. Karena beliau tahu, ini faham, kenal banget sama Allah. Memang jalannya seperti ini. Kita akan lihat bagaimana Nabi bersikap pula. Ketika ada musibah yang menimpa cucunya. Yang menimpa putrinya. Silakan dibaca. Hadis nomor 29. Wa an Abi Zaidin Usamah ibni Zaid Wa an Abi Zaidin Usamah ibni Zaid ibni Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bani hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani qad tudira fashhadna fa arsala yuqri wassalama wa yaqula inna lillahi ma ahaba wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في وزره ونفسه تقعقع ففاضت عينه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Artinya, dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, maula sekaligus orang kecintaan dan anak seorang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertutur, salah seorang dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab radhiyallahu anha, mengutus seorang untuk menyampaikan kabar berikut ini kepada beliau. Sesungguhnya putraku sedang menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu, kunjungilah kami. Maka beliau menyuruh utusan tersebut supaya kembali sambil menitipkan salam untuknya, seraya bersabda, sungguh segala sesuatu itu milik Allah, baik apa saja yang Dia ambil maupun apa saja yang Dia berikan, dan segala sesuatu sudah ditetapkan di sisinya. Oleh karena itu, hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Kemudian putri Nabi mengutus lagi utusan tersebut dengan bersumpah agar beliau mendatanginya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bangkit bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit, dan beberapa sahabat radhiyallahu anhum lainnya. Lantas anak yang sakit dan sedang sakaratul maut itu diangkat ke pangkuan beliau. Kemudian dia didudukkan di pangkuan beliau dengan napas yang tersengal-sengal. Melihat kondisi itu, beliau meneteskan air mata. Lantas Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau meneteskan air mata? Beliau pun menjawab, inilah rahmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya. Di dalam satu riwayat disebutkan dalam hati orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Sungguh Allah Azza wa Jalla mengasihi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Subhanallah syabab. Ini peristiwa lain yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam dengan putrinya. Zainab punya anaknya sakit dan dilihat sedang sekarat. Maka Zainab meminta ayahandanya datang. Orang yang dikirim Zainab untuk menjumpai Nabi SAW disuruh balik sama Nabi SAW. Fa'arsala yuqri'us salam. Kirim salam sama Zainab. Kemudian katakan kepada Zainab, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Nabi memberikan pelajaran kepada Zainab. Dan ini bacaan yang dianjurkan bagi kita untuk kita sampaikan kepada orang yang terkena musibah. Bukan ucapan turut bela sungkawa. Bukan. Kita takziah kepada orang yang terkena musibah itu. Bagaimana keberadaan kita menghibur dia. Bagaimana ucapan kita menjadikan dia lebih tenang. Tentunya doa atau bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentu sangat mulia sekali. Beliau mengatakan, inna lillahi ma akhad. Sesungguhnya bagi Allah yang diambil. Supaya orang sadar. Antum punya apa saja itu milik Allah. Artinya kalau diambil itu Allah ngambil miliknya.
Walahu ma'ata. Yang dikasih itu juga milik Allah. Artinya yang diambil ini milik Allah, yang ada pada dirimu sekarang milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu ada ukurannya udah sama Allah. Sudah ada ukurannya. Baik masalah tempatnya, masalah waktunya, masalah kadarnya, semuanya sudah. Dan ini sebuah nasihat yang agung dari seorang ayah kepada putrinya. Dari seorang Nabi SAW kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Kirim. Orang itu datang menyampaikan ucapan Nabi SAW, mengatakan ayahanda mengirim salam, dan dia berkata inna lillahi ma'akhad walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir. Hendaklah engkau bersabar, hendaklah dia bersabar, wal tahtasib. Hendaklah bersabar dan mengharap pahala. Kita udah belajar tuh doa kalau terkena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya Allah, berikan pahala di musibah ini. Artinya seorang ketika terkena musibah sabar dan berharap pahala. Itu yang harus dilakukan. Ternyata Zainab tidak puas karena dia menginginkan kedatangan ayahandanya. Dia kirim lagi orang. Yang orang itu mendapatkan pesan yang lebih tegas lagi. Zainab bersumpah agar Nabi datang. Jadi di antara bentuk permintaan yang seharusnya seorang muslim mengagungkan permintaan tersebut apabila dia meminta dengan nama Allah. Demi Allah aku minta. Dengan nama Allah yang Maha Agung. Dan demi Rabbul Alamin aku minta. Zainab sumpah minta Nabi datang. Maka kemudian Nabi bangkit. Tidak sendirian. Sahabat-sahabat ikut. Ada Sa'ad bin Ubadah. Salah satu pemimpin orang-orang Ansor ya. Nah, ada Mu'ad bin Jabal. Ada Ubay bin Ka'ab, penulis wahyu. Mu'ad bin Jabal, yang paling ngerti dengan urusan halal dan haram. Zaid bin Thabit, juga penulis wahyu ya. Zaid bin Thabit ini dia penulis surat Nabi SAW. Zaid bin Thabit. Dan beberapa sahabat lainnya berangkat nih. Menuju ke rumahnya Zainab bintu Muhammadin radhiyallahu ta'ala anha. Wassallallahu ala nabiyina wasallam. Bayi itu yang tadi dikatakan sekarat digendong sama Nabi SAW. Kemudian diletakkan di pangkuan beliau. Dalam kondisi bayi ini memang sedang sekarat. Jadi tergoncang dadanya itu, nafasnya itu udah gak karu-karuan. Takut kalau diterjemahkan bahasa Indonesia tersenggal-senggal. Kayak orang yang ngos-ngosan seperti itu. Ketika Nabi melihat begitu pemandangan yang menoreh duka di dalam hati. Akhirnya air mata Nabi itu menetes. Dan wallahu a'lam jamaah. Anda pernah sampaikan entah waktu kajian Riyadhus Shalihin atau tempat lainnya pernah membaca bahwasanya ternyata katanya ini air mata yang keluar itu sebenarnya ada saraf yang bersambung ke jantung. Semuanya memang dari jantung. Ketika air mata itu turun, itu membuat hati semakin lapang. Ada yang dikeluarkan. Rasulullah SAW meneteskan air mata. Saat bingung. Dia berkata, mungkin dia fahami bahwa saya nggak boleh menangisi orang yang meninggal. Yang tidak boleh meratapi. Adapun menangisi, nggak ada masalah. Maka saat mengatakan, ya Rasulullah, mahadha? Ya Rasul, engkau menangis. Apa ini nih? Lalu tanya, apa ini? Kok bisa nangis Nabi SAW? Dia takut itu sesuatu yang tidak boleh. Ternyata Nabi SAW mengatakan,
hadhihi rahmah. Ini nih rahmat. Ini kasih sayang Allah nih. Jadi seorang bisa menangis, bisa meneteskan air mata. Ini pertanda hatinya lembut. Dan termasuk juga ikut dalam duka orang yang sedang berduka. Tentu putri Nabi alaihi salam radhiyallahu taala anha Zainab, tentu dia bersedih dengan anaknya yang sekarat, yang kemudian meninggal dunia. Faqala hadhi rahmah ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadi. Yang Allah letakkan di jantung hamba-hambanya. Kasih sayang ini. Dari kasih sayang itu keluar kemudian menjadi butiran-butiran kristal. Butiran-butiran mutiara yang berjalan melewati pipi. Kemudian jatuh ke bumi. Itu tuh rahmat. Dan di riwayat lain dikatakan yang Allah jadikan di hati orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang Allah kehendaki. Ada orang yang gak bisa nangis ya. Jadi kalau ada orang melihat orang sakit, ditinggal mati, menangis itu biasa. Yang tidak boleh meratapi. Kalau orang mengatakan, ya Allah kita ditinggal nih sama abah kita nih. Abah yang selalu mengayomi kita ya. Abah yang selalu berbuat baik sama kita. Ya Allah mudah-mudahan diampuni dosanya. Sambil meneteskan air mata, gak ada masalah. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Allah Jalla Jalaluh merahmati dari hamba-hambanya yang pengasih. Yang gak pengasih gak dirahmatin sama Allah Jalla Jalaluh. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Berkaitan dengan takziah, Nabi mengajarkan sebuah doa. Sebenarnya tidak harus dengan doa ini. Artinya ucapan-ucapan takziah yang mengandung hiburan buat orang yang meninggal dunia. Mengandung anjuran buat orang itu untuk bersabar, untuk tabah menerima boleh. Tapi ucapan ini yang lebih utama untuk kita baca. Inna lillahi ma'akhad, walahu ma'a'ta, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini ucapannya. Lalu kita katakan sabar ya. Sabar. Gak harus pakai bahasa Arab, gak harus. Kadang kalau kita datang ke orang yang meninggal, kita bacakan Inna lillahi ma'akhad walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Orang itu gak ngerti. Akhirnya tujuan takziah kita gak nyampe. Karena orang itu gak paham. Kalau kita datang kemudian membaca bahasa Arabnya, lalu menerjemahkan, mengatakan sesungguhnya milik Allah yang dia ambil, milik dia yang dia berikan. Kita ini semua titipan Allah. Dan segala sesuatu itu sudah ada ketentuannya. Kita sedang ngantri untuk mati juga. Kita ini semua sedang menanti. Sehingga antum sabar, yang tabah, berharap pahala dari Allah Jalla Jalla. Kemudian berkaitan dengan masalah takziah. Ya, takziah itu bukan ucapan selamat ya. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya takziah itu bukan ucapan selamat. Takziah itu ucapan hiburan buat orang yang sedang susah. Jadi bukan dibikin acara tertentu ya. Kemudian pakai kursi, pakai lampu-lampu seakan ada pernikahan ya. Enggak, datang takziah, ucapkan doa itu, pulang. Kita bikinkan makanan buat orang yang meninggal dunia supaya dia tidak sibuk dengan memasak ya. Karena ditinggal mati oleh keluarganya, maka itu yang perlu kita berikan. Dan kita perlu belajar bagaimana Rasulullah SAW menghibur orang-orang yang terkena musibah. Apa saja. Orang kehilangan kambingnya, kita datang. Karena kita tahu ujian Allah itu bukan hanya kehilangan jiwa. Kehilangan harta pun ujian dari Allah Jalla Jalla. Taib. Kita masuk ke hadis nomor 30. Silahkan dibaca karena hadis ini panjang sekali. Dibaca artinya. Kita baca artinya. Kemudian di situ kita akan pelan-pelan kita akan sampaikan beberapa faedah yang bisa diambil dari situ. Silahkan.
dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu kala ada seorang raja dari kalangan orang-orang sebelum kalian yang mempunyai seorang ahli sihir. Ketika ahli sihir ini sudah lanjut usia, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya aku sudah lanjut usia, oleh karena itu kirimkanlah seorang pemuda kepadaku agar aku bisa mengajarkan kepadanya ilmu sihir. Barakallahu fiik. Maka sang raja, kita lihat di sini. Rasulullah SAW seringkali bercerita tentang orang-orang sebelum kita. Karena dalam kisah itu ada pelajaran. Isi Al-Quran sepertiganya kisah. Kisah paling banyak yang sering diulang dalam Al-Quran kisah siapa? Jemaah. Kisah dalam Al-Quran yang paling banyak yang sering Allah ceritakan cerita siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, iya. Nabi Musa alaihissalam. Karena memang perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam sangat panjang sekali. Bahkan Allah menceritakan dari lahirnya. Nabi-nabi yang lain kita tidak mendapatkan cerita kelahiran mereka. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf pun yang ceritanya cukup panjang ya. Nabi Yunus, Nabi Ayub, nggak ada cerita tentang kelahiran mereka. Nabi Isa diceritakan lahirnya, nah. Tapi Nabi Musa alaihissalam diceritakan sejak lahirnya dia. Bagaimana kondisi negeri itu di masa kelahiran beliau. Kemudian setelah itu perjalanan dilempar ke sungai. Dibesarkan di keluarga Fir'aun. Kemudian tumbuh besar di sana. Kemudian bagaimana akhirnya ada masalah dengan orang-orang Egypt. Lalu beliau hijrah. Meninggalkan Mesir. Kemudian balik lagi ke Mesir. Cerita itu enak didengar. Dan terkadang kita terpengaruh dengan cerita tersebut. Yang terpengaruh itu alam bawah sadar kita. Kalau sekarang film. Berapa banyak pesan-pesan negatif yang disampaikan oleh film-film. Orang gak sadar. Di sini Nabi Muhammad SAW bercerita tentang kisah seorang raja yang memiliki tukang sihir. Jadi kalau bicara tukang sihir ya, hampir raja-raja yang tidak beriman tentunya, atau yang imannya kurang, mereka itu punya guru spiritual. Tapi sihir, bukan guru agama. Bahkan teman-teman di Afrika cerita, oh di tempat kita raja-rajanya, presiden-presidennya punya tuh guru spiritual yang artinya dukun, paranormal, atau tukang sihir. Yang memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan negerinya. Dan dalam cerita ini tukang sihir itu sudah lanjut usia. Dia ingin mewariskan ilmunya. Bayangkan orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan, ternyata ingin mewariskan ilmu mereka. Masa orang-orang yang soleh tidak ingin mewariskan ilmu kebaikan buat mereka? Maka dia minta kepada raja untuk ngirim seseorang untuk belajar. Ini yang disebut kaderisasi untuk jadi sihir. Untuk jadi tukang sihir. Silakan dilanjutkan. Maka sang raja mengirimkan kepadanya seorang pemuda yang akan diajarinya ilmu sihir. Di jalan menuju tempat tukang sihir yang dilalui pemuda itu, terdapat seorang pendeta ahli ibadah. Lantas pemuda itu duduk di dekatnya dan mendengarkan perkataannya. Perkataan yang membuatnya kagum atau terheran-heran. Setiap mendatangi ahli sihir, dia selalu melewati si pendeta serta singgah di tempatnya. Suatu saat, ketika pemuda itu mendatangi ahli sihir yang memang telah mengetahui kebiasaannya tersebut, gurunya itu pun memukulnya. Kemudian hal itu diberitahukan kepada si pendeta, dan dia pun berkomentar, "Jika kamu takut kepada ahli sihir itu, katakanlah, keluargaku telah menahanku. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakanlah, ahli sihir telah menahanku." Barakallahu fiik. Dalam keadaan Taib.
Kita lihat di sini, Allah kalau mau kasih hidayah jamaah, jalannya itu kita nggak tahu. Ini pemuda dipilih untuk menjadi penerus penyihir. Tapi ternyata di jalan dia melihat pemandangannya. Ini pengaruh lingkungan baik kita lihat. Orang kalau lewat masjid paling tidak tertarik untuk datang ke masjid. Jadi benar-benar kerjanya memang belajar ke tukang sihir. Tapi dia melihat ada pendeta yang ahli ibadah. Dia kepingin tahu ya. Makanya anak-anak muda nih kenapa ditakutin? Karena mereka kadangkala emosional. Mereka lebih logik berpikir. Tidak terlalu fanatisme. Beda dengan orang-orang tua yang biasanya sudah fanatik. Pengikut para nabi kebanyakan anak muda. Ini anak muda mendengarkan ucapan pendeta tersebut. Dia tertarik. Beda dengan ucapan penyihir. Beda dengan ajaran penyihir. Lalu akhirnya mau tidak mau. Dia terlambat datang ke tukang sihir. Dan di sana dimarahin, dipukul. Karena tahu dengan kebiasaan dia. Dikasihlah sebuah cara menyelamatkan diri. Dengan cara apa? Dia sebenarnya berdusta tapi yang mengandung makna tauriah. Mengandung makna dia apa istilahnya? Semacam kiasan. Mengatakan aku ditahan sama keluargaku. Atau ditahan sama keluarganya. Sehingga tidak bisa berangkat cepat ya. Dan pendeta itu ketika menjadi seorang muslim maka dia jadi keluarganya. Dan ketika datang ke tukang sihir memang yang membuat dia tidak pulang cepat karena memang waktunya panjang di tempat sihir itu. Atau karena mengambil waktu yang di pendeta tadi yang seharusnya umpamanya jam 5 sampai rumah. Karena tukang sihirnya ini menambah waktu sehingga telat dia pulangnya. Maka ketika dia mengatakan tukang sihir yang menahanku, betul. Dia tidak dusta. Ini untuk menyelamatkan diri. Subhanallah. Setelah itu apa yang terjadi? Tafadhol dilanjutkan. Dalam keadaan demikian, suatu ketika pemuda itu mendapati seekor binatang besar yang menghalangi perjalanan orang-orang. Dia bergumam, "Sekarang aku mengetahui apa ahli sihir yang lebih utama ataukah pendeta?" Lantas dia mengambil sebuah batu seraya berseru, "Ya Allah, apabila ajaran pendeta itu lebih engkau sukai daripada ajaran ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini, sehingga orang-orang dapat melanjutkan perjalanan mereka." Kemudian dia melemparkan batu tadi, sehingga dia dapat membunuh binatang itu, dan orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanan mereka. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Setelah belajar, tentunya ada bebannya ketika seorang belajar kebatilan dan belajar kebenaran. Tapi kondisi anak muda ini memang dia tidak punya basic. Makanya kadang-kadang ada orang mengatakan kalau mau belajar itu ya belajar ke siapa saja, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Kita tahu dari mana baiknya, kita tahu dari mana buruknya dia. Sedangkan kita nggak punya ilmu. Orang yang bisa memilah antara yang baik dan yang buruk itu orang yang berilmu. Sehingga orang yang berilmu ya udah dia paham ini baik ini buruk. Seorang penuntut ilmu masih baru belajar. Maka bagaimana dia tahu ini baik dan buruk? Pemuda ini tiap hari dia jalan dapat ilmu pendeta, dapat ilmu tukang sihir. Akhirnya ada satu waktu di mana Allah ingin memberikan petunjuk kepada pemuda ini. Memberikan taufik dan hidayah kepada dia. Yang akhirnya dia berdoa memohon kepada Allah. Dia mengatakan Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amris sahir faqtul hadid dabah. Dia mengatakan ya Allah kalau urusannya pendeta itu lebih engkau cintai daripada urusannya penyihir ini, maka bunuhlah binatang ini dengan batu yang dilemparkan tersebut sehingga orang bisa lewat. Dan ternyata binatang itu mati.
Ini taufik minallah. Allah kalau mau kasih hidayah, jalannya dikasih sama Allah. Tidak seperti Fir'aun. Ketika Fir'aun dikasih cobaan yang bertubi-tubi, akhirnya dia minta kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau musibah ini dihilangkan, kami akan beriman. Petakanya diangkat, dia tambah kufur. Tapi ini Allah akan kasih hidayah kepada dia. Dilempar, mati itu binatang, orang-orang bisa lewat. Di sini akhirnya dia menjadi lebih yakin bahwa yang benar adalah agama yang diajarkan oleh pendeta tersebut. Ya, dilanjutkan. Selanjutnya, pemuda itu mendatangi si pendeta dan memberitahukan hal tersebut. Maka si pendeta berkata kepadanya, "Hai anakku, sekarang kamu sudah lebih baik daripada aku, karena keadaanmu sudah sampai pada apa yang kusaksikan. Dan sesungguhnya kelak kamu akan diuji. Apabila kamu diuji, janganlah menyebut-nyebut namaku, yakni jangan tunjukkan aku kepada orang-orang yang memujimu." Allahu Akbar. Semakin tinggi pohon itu, semakin besar angin yang akan menerpa. Dan pendeta ini mengatakan, engkau nih dipanggil anakku ya. Sama dia karena keluarganya tadi. Dia beriman, sama-sama beriman, jadi keluarga. Engkau akan diuji, dan kalau nanti diuji, tolong jangan sebut-sebutkan nama dia. Karena kita nggak tahu bisa sabar enggak dengan ujian jamaah. Kita ini nggak boleh minta bala sama Allah. Tapi kalau datang bala, ya kita harus sabar. Baik, dilanjutkan. Setelah itu, ternyata pemuda itu dapat menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Bahkan dia mampu mengobati manusia dari segala macam penyakit. Tak kala orang kepercayaan raja yang bermata buta mendengar berita tersebut, dia segera mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Orang itu lantas berseru, "Semua ini akan menjadi milikmu jika kamu dapat menyembuhkan kebutaanku." Pemuda itu menegaskan, "Sungguh, aku tidak dapat menyembuhkan seseorang. Sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Jika engkau beriman kepada Allah Ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah dan Dia akan menyembuhkanmu." Kemudian dia beriman kepada Allah Ta'ala dan Allah pun menyembuhkan matanya. Subhanallah. Dakwah tauhid. Ini yang pertama dimulai. Lewat jalan pengobatan. Jadi kalau kita lihat sekarang nih jamaah, maraknya ruqyah ya. Seorang meruqyah, ngobatin orang. Nggak ada masalah orang mengobatin orang dengan ruqyah ya. Orang datang minta diobatin. Tapi tolong pesan tauhid ini disampaikan kepada mereka. Bahwasanya seorang itu hendaklah mentauhidkan Allah Jalla Jalla, beriman kepadanya. Yang menyembuhkan itu Allah. Ini orang mau kasih harta macam-macam, ya dikatakan yang menyembuhkan itu Allah, bukan aku. Kalau engkau beriman, aku akan berdoa minta sama Allah supaya Allah menyembuhkanmu. Dan Allah pun menyembuhkan dia jamaah. Ini teman duduknya raja. Mau tidak mau perkaranya, perkara anak muda ini ujiannya pelan-pelan. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya, orang kepercayaan raja itu mendatangi sang raja dan duduk bersamanya seperti biasa. Lalu sang raja bertanya kepadanya, "Siapa yang mengembalikan pandanganmu?" Orang itu menjawab, "Robku." "Apakah kamu mempunyai Rob selain aku?" tanya sang raja. "Robku dan Robmu adalah Allah," sahutnya. Mendengar pernyataan demikian, sang raja langsung menghukumnya dan terus menyiksanya, sehingga dia pun memberitahukan identitas pemuda itu. Subhanallah. Ujian tambah nih udah buat anak muda itu. Artinya orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan masyarakat umum, itu akan mendapatkan tantangan dan penentangan dari masyarakat.
Ini temannya raja. Ketika mengatakan Rabbi wa Rabbukallah. Ketika ditanya, apakah engkau punya Rabb selain aku? Artinya masyarakat di sana menuhankan rajanya, mengkultuskan rajanya. Maka ketika ditanya engkau punya Rabb selain aku, katanya Rabbi wa Rabbukallah. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Namrud. Ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Namrud merasa dia Rabb, dia merasa bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Allah mendatangkan matahari dari arah timur. Kalau engkau mengaku Tuhan, Rabb, maka datangkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Akhirnya orang ini yang buta disiksa sampai akhirnya dia membuka sebenarnya siapa orang yang menyembuhkan dia. Artinya lewat perantara siapa dia bisa sembuh. Akhirnya dikasih tahu identitas pemuda ini. Kemudian silahkan. Kemudian sang raja meminta agar pemuda itu didatangkan. Setelah menghadap, sang raja berkata kepadanya, "Hai anakku, sihirmu luar biasa hebat, sampai-sampai dapat menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Aku dengar kamu juga telah melakukan ini dan itu." Maka pemuda itu menegaskan, "Sungguh aku tidak dapat menyembuhkan seseorang. Sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala." Karena pernyataan demikian, pemuda itu pun dihukum dan terus disiksa hingga dia memberitahukan identitas si pendeta. Subhanallah. Dengan tegas pemuda ini mengatakan jamaah bahwasanya aku tidak melakukan apa-apa. Biasanya nih, ini buat teman-teman, kadang kala ada orang yang dikasih kelebihan sama Allah Jalla Jalaluhu ya. Dia bisa menyelesaikan masalah, mungkin dia ahli ruqyah atau dia dokter yang orang-orang banyak berobat sama dia sehingga muncul ucapan-ucapan, kalau dokter ini sudah sembuh, sudah ini dokter paling top di sini. Karena kalau muncul kesombongan di dirinya. Maka tolong orang yang seperti ini berusaha untuk ingat bahwa dia bukan siapa-siapa. Dan dia nggak punya apa-apa. Yang melakukan semua itu Allah Jalla Jalaluhu. Pemuda ini akhirnya disiksa. Karena tidak tahan dengan siksaan itu, dia kasih tahu siapa sebenarnya. Dia belajar dari siapa. Bukankah dia belajar ke penyihir? Ternyata dia belajar ke tempat yang lainnya, yaitu ke pendeta. Dibukalah identitas pendeta ini. Lantas apa yang terjadi? Silahkan. Lantas sang raja meminta supaya pendeta itu dihadirkan dan kepadanya disuruhkan, "Kembalilah kepada agamamu yang semula." Akan tetapi dia menolak, sehingga sang raja meminta diambilkan gergaji. Gergaji itu pun diletakkan di atas kepalanya hingga membelah tubuhnya. Maka kedua belahan tubuhnya pun terjatuh. Subhanallah jemaah. Bagaimana beratnya mereka mempertahankan keimanan. Digergaji kepala untuk meninggalkan keimanan. Sekarang orang-orang banyak menjual keimanannya hanya untuk sebungkus makanan. Karena dia nggak kenal dengan Allah. Dia nggak tahu dengan hakikat kehidupan ini. Dan kesabaran pendeta ini digergaji, dia sabar sampai mati. Kalau dibunuh ditebas kepalanya, sekali tebas mati. Tapi digergaji perlahan-lahan sampai terbelah tubuhnya. Dan ini di hadapan orang banyak. Supaya orang jangan sampai mengikuti pendeta tersebut. Kemudian dipanggillah orang kepercayaan raja. Nah, saya akan dilanjutkan. Kemudian dipanggillah orang kepercayaan tadi dan diserukan kepadanya, "Kembalilah kepada agamamu yang semula." Namun dia juga menolak, sehingga sang raja meletakkan gergaji di atas kepalanya hingga membelah tubuhnya dan kedua belah tubuhnya itu terjatuh. Sama. Dan tapi keimanannya. Itu orang temannya raja kan baru beriman.
Tapi ternyata keimanan dia telah merasuk ke dalam jiwanya. Sehingga dia disiksa pun dia nerima. Sampai mati. Demi mempertahankan agamanya. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahi jamaah, kita nggak tahu kalau kita mendapatkan musibah seperti itu. Dihadapi dengan permasalahan antara iman kita dengan kekufuran. Dibunuh atau kembali kepada kekufuran. Nggak ada pilihan lainnya. Baik, dilanjutkan. Selanjutnya, sang raja meminta agar pemuda itu dihadapkan kepadanya dan diserukan kepadanya, "Kembalilah kepada agamamu yang semula." Namun dia tetap menolak, meskipun telah diancam akan dibunuh seperti 2 orang sebelumnya. Maka sang raja menyerahkan pemuda itu kepada beberapa pengikutnya, seraya memerintahkan mereka, "Pergi dan bawalah dia ke gunung ini dan itu. Bawalah dia naik ke atas gunung tersebut. Lantas, jika kalian telah sampai di puncaknya dan dia memutuskan untuk kembali kepada agamanya yang semula, maka tidak ada lagi masalah. Tetapi jika tidak demikian, maka lemparkanlah dia." Nah, lanjut. Maka segera membawa pemuda itu naik ke gunung. Sedangkan pemuda itu berdoa, "Ya Allah, lindungilah diriku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu." Maka gunung itu pun goncang sehingga mereka berjatuhan darinya. Nah, kemudian Lalu pemuda itu datang kembali menemui sang raja dengan berjalan kaki. Sang raja pun bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi dengan pasukan yang membawamu?" Pemuda itu menjawab, "Allah Ta'ala telah menghindarkan aku dari kejahatan mereka." subhanallah nih jamaah. Jadi ketika seorang hamba berserah diri sama Allah, dia tahu Allah itu yang menjaga. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka pemuda ini berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, selamatkan aku dari mereka, terserah dengan apa yang kau kehendaki ya Allah. Akhirnya ternyata selamat. Kita terkadang manusia ini memiliki perhitungan manusia. Sehingga ya lupa sama kebesaran Allah, lupa dengan kekuatan Allah Jalla Jalaluh. Baik, dilanjutkan. Kemudian pemuda itu diserahkan oleh sang raja kepada pasukan lain, seraya diperintahkan kepada mereka, "Pergilah kalian dan bawalah dia, anak ini dengan perahu ke tengah-tengah laut. Jika dia mau kembali kepada agamanya semula, maka dia akan selamat. Tetapi jika tidak mau, maka lemparkanlah dia ke tengah lautan." Kemudian mereka berangkat lalu membawa pemuda itu. Sedangkan pemuda itu berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu." Lantas kapal itu pun terbalik dan mereka tenggelam karenanya. Lanjut. Nah. Setelah itu, dengan berjalan kaki, si pemuda datang menemui sang raja lagi. Sang raja pun bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi dengan orang-orang yang bersamamu?" Pemuda itu pun menjawab, "Allah Ta'ala telah menyelamatkanku dari kejahatan mereka." Subhanallah jamaah. Anak-anak nggak kebayang ya kalau bicara tentang hidayah Allah ya, nggak kebayang. Sang raja lihat pemuda ini selamat, pasukannya mati semua. Apa tidak tergerak hatinya untuk beriman? Oh, berarti pemuda ini benar gitu. Aku akan beriman dengan dia. Namun biasanya jabatan, kekuasaan itu membuat orang jadi sombong. Jadi sombong dia. Sehingga dia tidak susah menerima kebenaran. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ada kesombongan di dirinya. Karena sejatinya kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini yang terjadi dengan raja ini. Dia menolak kebenaran, bahkan meremehkan. Suruh bawa lagi ke gunung, nggak bisa, lautan mati, datang lagi nih pemuda. Tapi ternyata tidak tergerak hatinya. Kemudian apa kata pemuda ini? Silahkan dibaca. Lebih lanjut, pemuda itu berkata kepada sang raja,
Sesungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku sebelum engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Apa yang harus kulakukan? Tanya sang raja. Pemuda itu menjelaskan, pertama-tama engkau harus mengumpulkan orang-orang di satu tanah lapang. Lalu engkau menyalibku di sebatang pohon. Lantas ambillah panah dari tempat panahku dan letakkanlah panah itu pada busurnya. Kemudian ucapkanlah, Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Rabb pemuda ini. Maka lepaskanlah panah itu ke arahku. Sungguh, jika engkau telah melakukan itu, niscaya kamu akan dapat membunuhku. Masya Allah. Pemuda ini mau mati setelah berdakwah. Dia ingin dakwah dia didengar oleh semua orang. Sehingga dia minta kepada raja ini, kalau engkau ingin membunuhku, nggak apa-apa aku mati. Kalau kau ingin membunuhku, kau kumpulkan semua orang dulu. Kemudian bunuhlah aku. Dengan mengatakan Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah, Robnya anak ini. Si raja tidak kebayang apa-apa. Yang kebayang dia bisa membunuh anak ini. Terus apa yang terjadi? Silahkan. Nah. Maka sang raja pun mengumpulkan orang-orang di satu tanah lapang. Lantas dia menyalibnya di atas batang pohon. Lalu dia mengambil satu panah dari tempat panah pemuda itu. Dan selanjutnya dia meletakkan panah itu pada busurnya. Dan kemudian dia mengucapkan Bismillahirrabbilgulam dengan menyebut nama Allah Rabb pemuda ini. Hingga dia melepaskan panah tersebut dan mengenai pelipisnya. Lalu pemuda itu meletakkan tangan di pelipisnya dan meninggal dunia seketika. Masya Allah. Sesuai dengan yang diminta. Dan pemuda ini meninggal dunia. Raja melakukan semua, artinya rencana pemuda ini terlaksana. Tinggal keinginan pemuda ini. Apakah terlaksana? Matinya dia selesai. Yang diinginkan raja, matinya anak muda ini, mati anak muda itu. Tapi ada sesuatu yang diinginkan pemuda ini. Dan itu yang tidak dalam pikiran sang raja. Nah, silakan. Pada saat itulah orang-orang pun berseru, kami beriman kepada Rob pemuda ini. Lalu seseorang menemui sang raja dan melapor kepadanya, tahukah engkau mengenai apa yang kau khawatirkan selama ini? Demi Allah, kekhawatiran engkau itu sekarang telah menjadi kenyataan. Orang-orang telah benar-benar beriman kepada Rob Ta'ala. Subhanallah. Raja membunuh pendeta tersebut karena takut pendeta ini akan merusak rakyatnya. Beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dibunuh. Dibunuhnya teman duduknya raja. Agar orang-orang tidak ada yang ingin masuk Islam. Takut mereka. Dibunuhnya pemuda ini dengan harapan selesai. Masalah dengan dibunuh selesai sudah urusannya. Tapi ternyata yang ditakutkan raja malah itu yang terjadi. Dengan dibunuhnya pemuda ini, tatkala raja mengatakan Bismillahirrabbilgulam, maka orang-orang jadi beriman semuanya. Nah, silakan dilanjutkan. Maka sang raja memerintahkan orang-orangnya untuk membuat parit yang besar di mulut gang atau jalan dan menyuruh supaya dinyalakan api di dalamnya. Sang raja pun berseru, siapa saja yang tidak mau kembali kepada agamanya semula, maka lemparkanlah dia ke parit itu, atau akan diserukan kepadanya, ceburkanlah dirimu. Orang-orang lantas menceburkan diri ke dalamnya, hingga datanglah seorang wanita bersama bayinya. Wanita itu pun berhenti dan merasa takut terperosok ke dalamnya. Tetapi bayinya berkata kepadanya, wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah jemaah. Ini ceritakan kisah Ashabul Ukhdud ya. Mereka kisah Ashabul Ukhdud yang kejadiannya disebutkan di Yaman ya. Kejadian itu terjadi di Yaman sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat bagaimana kesabaran mereka menegakkan agama Allah. Mereka akhirnya dibakar di sana. Bahkan seorang ibu bersama bayinya pun dibakar di sana. Tapi mereka tetap di atas keimanan. Jemaah, menegakkan agama Allah ini memerlukan kesabaran. Barakallahu fiik. Ana rasa itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan.
Insya Allah mungkin 3 pertanyaan dari Muskat, lalu 3 pertanyaan dari Pak Mubuli ya Ustadz ya. Siap. Kita mulai dari Muskat dulu. Kalau enggak. Ya. Bentar ya, aku dulu ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya tentang bolehkah perempuan mengantarkan jenazah atau ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman? Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah ya. Ia berkaitan dengan mengantarkan jenazah ke kuburan. Yang kita lihat banyak terjadi di beberapa tempat. Yang sebenarnya kalau Anda lihat di negeri-negeri kafir itu biasa. Mereka datang mengantarkan jenazah ke kuburan ya. Mereka pakai baju hitam-hitam, mereka kadang-kala pakai penutup wajah ya, pakai topi, pakai penutup wajah ke kuburan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pulang dari kuburan Baqi melihat ada perempuan-perempuan di pinggir jalan. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian ikut memandikan jenazah? Enggak. Kalian ikut mengangkat jenazah? Tidak. Kalian ikut menguburkan jenazah? Tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan kalian pulang bawa dosa. Artinya tujuan orang mengantarkan jenazah itu adalah mengangkatnya. Wanita tidak ikut mengangkatnya. Tujuan orang datang ke kuburan itu dalam pemakaman adalah ikut membantu pemakaman tersebut. Wanita juga tidak ikut. Makanya tidak diperintahkan wanita untuk ke kuburan. Gak boleh para wanita ke kuburan. Ketika mengantarkan jenazah. Sudah selesai di rumah silakan. Nanti setelah dimakamkan mau ziarah kubur tafadhol. Tapi ketika masa pemakaman itu masa orang memerlukan konsentrasi di sana ya untuk memakamkan, maka para wanita tidak ikut dalam pemakaman tersebut. Berkaitan dengan hukum ziarah kubur bagi wanita, ada yang mengatakan satu haram. Tapi satu mengatakan nggak apa-apa, dan Anda lihat yang mengatakan disunahkan bagi wanita untuk ziarah kubur, itu pendapat lebih kuat, tapi tidak mengantarkan jenazah ke kuburan. Karena sejatinya dia nggak ikut apa-apa. Dia tidak ikut menggali kuburan, dia tidak ikut ngambil tanah untuk menguburkan. Bahkan banyak wanita-wanita yang ke kuburan ketika pemakaman merepotkan orang yang di kuburan. Jadi fitnah juga kadangkala ya. Mereka tidak menggunakan pakaian yang syar'i, kemudian mereka di situ ada yang pingsan, ada yang nangis-nangis di sana. Maka itu yang seharusnya dilakukan wanita. Jadi dia tidak boleh mengantarkan jenazah ke kuburan. Nabi SAW melarang hal itu. Adapun untuk ziarah kubur, silahkan ketika dia mau ziarah kubur selama dengan aturan dan adab yang syar'i diperbolehkan. Barakallahu fiik. Itu sampai tahapan haram atau makruh? Iya, memang sebagian ulama ya yang anak ketahuin pendapat ada yang mengatakan haram, ada yang satu mengatakan makruh. Tapi pendapat yang nggak ada yang mengatakan boleh. Yang anak ketahuin ada dua pendapat, satu mengatakan haram dan ini pendapat lebih kuat, yang satu mengatakan makruh. Tapi berarti dua-duanya tidak boleh. Baik itu yang mengatakan haram atau yang mengatakan makruh. Dan tidak ada anjuran buat wanita untuk ke sana. Itu yang ana fahami dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Iya, satu lagi Ustadz mungkin. Ini pertanyaannya mungkin bukan dari bab sabar, mungkin lebih dari ke bab niat Ustadz. Jadi pertanyaan begini. Ada orang tua meninggal dunia. Lalu ketika meninggal itu sudah ditanya ke kerabat, ke kawan-kawan apakah ada hutang piutang, lalu saat itu tidak ada yang menjawab. Tapi seiring waktu 10 tahun kemudian anaknya ini teringat sepertinya sang ibu ini pernah melakukan arisan, tetapi kita nggak tahu posisi arisan apakah beliau ini ada hutang atau tidak. Lalu kita coba tanyakan lagi ke teman-temannya, tapi kabarnya teman-temannya sudah ada yang meninggal, ada pun juga sudah mulai pikun Ustadz. Lalu niat uang yang akan diberikan untuk membayar arisan itu apakah bisa kita niatkan, kita alokasikan ke tempat lain supaya
ya kita juga nggak tahu apakah ada hutang atau tidak, tapi jadi niat yang kita akan membayar hutang kita alokasikan untuk niat sedekah. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Iya. Barakallahu fik ya. Berkaitan dengan hutang piutang yang kita tahu mayit itu diampuni dosa-dosanya kecuali masalah hutang. Bagaimana kalau kita nggak tahu? Atau kita ragu? Kalau nggak tahu selesai, kita sudah tanya nggak ada, berarti tanggungan kita selesai. Tapi kalau ternyata kita ragu, mungkin ya punya utang. Tapi ternyata ada orang-orang yang nggak bisa ditanya lagi, ibu punya utang apa enggak. Bagaimana sekarang untuk menyelesaikan hal itu? Maka nggak ada masalah, dia ambil itu uang sebesar yang dia kira-kira. Ibu kita punya utang arisan, kemudian kita sedekahkan. Sehingga kalau nanti ternyata memang ibu punya utang, kan akan ditagih pada hari kiamat. Mereka yang nagih itu nggak pakai duit lagi. Tapi ada pahala sedekah dari uang yang senilai dengan utang tersebut, itu yang akan dibayarkan kepada mereka. Sehingga tidak ada tanggungan buat orang tua kita. Karena ada pahala yang memang sudah dipersiapkan untuk bayar utang. Dia niatkan memang untuk bayar utang itu. Cuma nggak ketahuan siapa orang itu. Sehingga orang yang akan datang meminta uangnya, kita sudah siapkan pahala untuk membayarkannya. Maka dengan cara seperti itu insya Allah tidak ada masalah ketika pada hisab pada hari akhir itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Mungkin langsung dari Prabu Mulih bisa ditanyakan pertanyaannya langsung. Siap, Prabu Mulih nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kurang besar nih. Jelas Ustaz. Masih kecil ya Ustaz? Masih kecil. Mas. Jelas Ustaz. Oh, udah jelas nih. Nah, fadhali. Bagaimana agar bisa tetap bersabar dalam keadaan fakir dan terlilit utang, Ustaz? Bagaimana? Agar tetap bisa sabar dalam keadaan fakir dan terlilit hutang. Masya Allah jamaah. Ini ada dua pertanyaan. Bagaimana tetap sabar, fakir dan terlilit hutang? Yang memotivasi kita untuk bersabar itu, salah satunya kita mengetahui fadilah orang yang sabar. Kemudian kalau bisa ditingkatkan jadi orang yang ridha. Kita tahu tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang sudah Allah tentukan. Percaya dengan takdir Allah. Kita cuma menjalaninya. Kemudian bersyukur. Tingkat syukur ini karena kita tahu ya Allah, pasti takdir Allah itu indah. Kemudian lihatlah kepada yang di bawah kita. Kita kalau melihat kepada yang di atas kita. Orang miskin kalau melihat kepada yang di atas nggak ada syukurnya. Dan nggak bisa sabar. Nggak bisa bersyukur dan tidak akan bisa bersabar. Tapi apabila dia melihat kepada yang di bawah dia, yang lebih susah dari dia, yang lebih parah hidupnya, kita cuma terlilit hutang. Ada orang yang cacat selama hidupnya. Udah miskin, cacat hidupnya. Kita alhamdulillah. Dan nikmat sehat lebih utama daripada nikmat uang. Berkaitan dengan terlilit hutang, di sini orang yang berhutang adalah niat untuk membayarnya. Dan dia terus berdoa. Sehingga ada satu ibadah yang terus diamalkan. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Terus dia baca itu. Sehingga orang ini benar-benar menjadi orang yang bersabar, bersyukur, dan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik ya. Sambil dibaca tentang kisah orang-orang yang sabar ya. Nabi SAW hidup susah, kadang-kadang nggak makan. Beliau juga meninggal dunia pun Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk makan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz, bagaimana caranya bersabar menghadapi orang tua yang belum bisa menerima hijrahnya kita dan bersabar memberitahu kebenarannya, Ustadz? Subhanallah ya. Ya. Tadi kita baca cerita bagaimana pemuda, bagaimana pendeta, bagaimana temannya raja, dan bagaimana anak muda ini, bagaimana mereka bersabarnya sampai mati. Dibelah kepalanya, digergaji. Artinya
yang menimpa kita dari keluarga kita itu sangat ringan sekali. Mungkin hanya omelan belaka, hanya cacian. Maka kita harus melihat kepada mereka yang mereka dituntut bersabar sampai nyawa pun mereka korbankan. Kita yang hanya batasan dicaci maki, dicela. Tadi udah kita sampaikan hadis bahwasanya umma utiya ahad khairan wa ausa minas sabar. Orang tuh tidak dikasih satu karunia yang lebih utama daripada kesabaran itu sendiri. Maka cara bersabarnya ini orang tua kita, belum ngerti. Alhamdulillah anak tidak seperti para sahabat di masa Nabi, tidak seperti Bilal bin Rabah, tidak seperti Ashabul Ukhdud, bagaimana seorang wanita bersama anaknya akhirnya dibakar di dalam api. Maka sabarlah kita. Kemudian bagaimana memberitahu orang tua? Ya dengan etika, dengan penuh kasih sayang, ya. Dengan doa-doa kita yang kita panjatkan, tunjukkan perilaku kita yang baik. Tidak mengguruin orang tua, bahasanya bahasa seorang anak yang memang mengagungkan orang tuanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah jaga. Barakallahu fiik. Baik, yang terakhir. Afwan Ustadz, di luar tema satu. Siap. Minta tolong dijelaskan tentang boleh tidaknya doa bersama, Ustadz. Iya, berkaitan dengan doa bersama. Di waktu-waktu tertentu ada doa bersama. Rasul SAW ketika Jumat doa bersama. Ketika beliau sholat istisqa doa bersama. Jadi di mana Nabi SAW di waktu-waktu Nabi berdoa bersama, kita berdoa bersama. Tapi di waktu-waktu Nabi SAW tidak berdoa bersama, ya kita tidak berdoa bersama. Jadi intinya seorang itu dituntut untuk berdoa masing-masing. Doa bersama diperbolehkan dalam waktu-waktu tertentu yang memang Nabi SAW mengamalkannya. Jadi apabila kita hendak mengamalkan, maka kita bertanya, Nabi SAW pada momen tertentu ini, Nabi ngamalkan enggak? Ketika Nabi tidak mengamalkan, ya tugas kita adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Anu rasa kita udah azan asar di sini jamaah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Mungkin ana tutup langsung. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik.